أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian, bapak-bapak dan ikhwah, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat yang terakhir di bulan Syawal 1444 Hijriah, kita sudah masuk di malam yang ke-28 di bulan Syawal 1444 Hijriah. Alhamdulillah, malam ini kita akan kembali memulai taklim kita yang kita liburkan sejak menjelang bulan suci Ramadan, dan baru kita berkesempatan untuk melanjutkan di malam hari ini. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberkahi waktu kita dan memudahkan pada kita untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan kita tuai manfaatnya di dunia dan di akhirat. Jemaah sekalian, taklim malam Jumat kita adalah pembahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Pembahasan tentang mutiara-mutiara hadis, kitab yang berjudul Al-Lu'lu' wal Marjan, mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua imam dalam bidang hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dua imam yang riwayatannya merupakan riwayatan yang
derajat kesohihannya paling tinggi. Dan hadis-hadis ini telah dihimpun, dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pembahasan kita yang paling terakhir, kita masih dalam pembahasan tentang kitab haji, hadis-hadis yang berkaitan dengan kitab haji. Dan malam ini insya Allah kita akan masuk ke bab yang baru, bab tentang penjelasan tentang qarin tidak bertahallul kecuali pada waktu bertahallulnya orang yang berhaji ifrad. Gitu ya. Gimana ikhwah tadi berdua? Masih ada semuanya? Masya Allah. Ini semuanya? Tidak ada yang tersebar lagi? Ya. Tidak ada yang berkurang ya? 3 orang. Oh jaga. Ya, alhamdulillah. Baik. Masih ingat pelajaran-pelajaran yang lalu? Tidak. Tadi ada yang mau kasih hadiah, tapi anak bilang belum ya. Insyaallah pekan depan. Karena kalau sekarang mungkin sudah dilupa pelajaran-pelajaran yang lalu. Gitu ya. Ya, berarti mulai malam ini insyaallah kita belajar lagi dan kita akan terus murojaah pelajaran-pelajaran kita, utamanya sebelum kita menambah pelajaran berikutnya. Untuk bab yang baru kita sebutkan tadi, cuma satu hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah. Oleh karena itu insya Allah kita juga akan membahas bab yang selanjutnya ya. Jadi kita insya Allah upayakan malam ini kita akan bahas 2 bab ya sekaligus, bab yang tadi kita sebutkan dan bab setelahnya. Kita mulai dengan bab keberapa ini? Bab keberapa kalau antum? 25 dari Kitabul Hajj. Ya, ini tidak ada nomor babnya sini. Itu bab berapa? Bab keberapa? Tidak ada nomor babnya. Sama ya? Antum bab keberapa? Ya, 25 ya. Oh ya. Kalau di sini tidak ada nomor babnya. Bab yang ke-25 ya. Bab bayan penjelasan annal qarinah, bahwasanya seorang yang qarin maksudnya orang yang berhaji dengan cara qiran, la yatahallalu, dia tidak bertahallul illa fi waqti, kecuali pada waktu tahallul al-hajj al-mufrid, kecuali pada waktu bertahallulnya seorang yang haji ifrad ya. Jadi penjelasan bahwa seorang yang hajinya haji qiran, tahallulnya itu sama waktunya dengan tahallulnya orang yang haji ifrad, dan berbeda dengan orang yang haji tamattu ya. Karena orang yang haji tamattu dia akan bertahallul setelah melaksanakan umrah ya. Adapun orang yang haji ifrad dan haji qiran tidak bertahallul kecuali nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah, itu pun setelah dia melaksanakan tawaf ya, ifadah.
Di sini penjudulan bab ini tidak difahami bahwa persamaan antara haji qiran dan haji ifrad cuma pada waktu tahallulnya saja. Bahkan seperti yang sudah pernah kita jelaskan, orang yang haji qiran dan haji ifrad pada hakikatnya tidak ada perbedaan tata caranya, kecuali haji qiran itu apa bedanya dengan haji ifrad? Dia menyembelih, ya, dia membawa hewan sembelihan. Berbeda dengan haji ifrad yang tidak ada padanya sembelihan. Dan orang yang ifrad cuma meniatkan haji, adapun yang qiran melaksanakan haji dan umrah juga sekaligus. Jadi sisi persamaan dengan tamattu, karena haji qiran juga meniatkan dengan haji dan umrah. Adapun orang yang ifrad cuma sekedar haji, dan orang yang tamattu umrah lalu haji setelahnya. Satu hadis yang disebutkan, hadis yang bernomor 770. Sama nomor hadisnya? 770 ya. Ya. Berapa antum? Sama ya, sama semua nuskahnya. Ya. Hadis yang ke-770. Kata ya Syekh Muhammad Fuad Al-Baqi mengutip hadisu Hafsah. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Hafsah, ya kita terjemahkan dulu. Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma sya'nun nasi hallu bi umrah. Kenapa saya lihat orang-orang pada sudah bertahallul dengan umrah yang mereka lakukan. Walam tahlil anta min umratika, sedangkan engkau belum bertahallul dengan umrahmu. Qal, beliau bersabda, inni labbattu ra'si, saya labbattu ra'si. Apa diartikan labbattu ra'si situ? Ya? Ya. Labbattu ra'si, ya, dia melakukan perawatan pada rambutnya dengan menggunakan zat yang bisa melekatkan rambutnya, ya. Jadi kalau rambutnya lebat atau banyak, dan dalam perjalanan ini kadang dia dia akan kusut, dia akan kocar-kacir. Karena itu bagi yang rambutnya lebat panjang sebagaimana Nabi SAW, beliau melakukan perawatan itu, ya. Jadi dia mengumpulkan rambutnya agar terawat dan tidak kocar-kacir, dan juga sekaligus perawatan agar tidak ada hal-hal yang bisa mengotori atau merusak rambutnya, seperti yang pernah terjadi pada sahabat siapa yang sampai berkutub? Siapa? Ka'ab bin siapa? Bin Ujrah, ya, Ka'ab bin Ujrah. Jadi itu diantara maksud dari labbattu ra'si. Wa qallattu hadi, dan saya telah menandai sembelihanku, ya. Nanti kita terangkan ya sekaligus insyaallah. Fala ahillu, maka saya tidak bertahallul hatta anhara, sampai saya menyembelih, ya. Ini hadis yang pertama dari bab yang kita bahas yang pertama pada malam hari ini. Hadis ini khusus kalian, seperti yang antum lihat, datang dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin,
ibu bagi orang-orang beriman, Hafsah radhiyallahu taala anha, ya, Hafsah bintu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anha, ya, di antara istri Nabi SAW yang mulia, anak dari Umar bin Khattab, sebagaimana Aisyah anak dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan beliau, walaupun hadisnya tidak sebanyak dari Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi beliau juga memiliki kelebihan yang banyak, ya, memiliki kelebihan dan kedekatan. Ya, kalau dikatakan, ya pernah kita katakan bahwa kalau dari sisi ilmu yang paling banyak mungkin periwayatannya dari istri Nabi adalah Aisyah dan siapa? Aisyah dan Ummu Salamah, ya. Adapun dari kedekatan, ya, kedekatan dari segi kecintaan, ya, dan hubungan yang lebih bagi Rasulullah adalah Aisyah dan Hafsah, ya, Aisyah dan Hafsah, karena kedua orang tuanya juga adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi SAW. Ketika Hafsah telah ditinggal oleh suaminya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawarkan kepada Utsman radhiyallahu anhu untuk menikahi anaknya, tapi Utsman waktu itu belum berniat untuk menikah. Lalu ditawarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar tidak memberikan isyarat, ya, dan tidak juga memberikan alasan, sehingga sempat membuat sedih, ya, pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hingga akhirnya Nabi SAW melamar Hafsah, ya, dan disitulah Abu Bakar menyampaikan bahwa tidaklah aku menolak kecuali karena saya tahu keinginan Nabi SAW untuk melamar Hafsah, ya. Karena itu beliau sebagai bentuk adab tidak mau yang menyampaikan sampai terjadi hal itu. Dan tentu saja ini satu kemuliaan dari Hafsah radhiyallahu taala anha. Walaupun beliau dalam perjalanan rumah tangganya, beliau pernah diceraikan oleh Nabi SAW, cerai, ya, talak satu, ya, namun akhirnya dirujuk oleh Nabi SAW karena diwahyukan kepada beliau bahwa Hafsah seorang wanita yang salihah, qawwamah, sawwamah, seorang wanita yang rajin puasa, rajin bangun malam, dan dia adalah salah seorang istrimu di surga kelak. Maka Nabi kita merujuk kembali dan akhirnya terus bersama dengan beliau radhiyallahu taala anha. Dan Abdullah bin Umar sering bertanya kepada Hafsah tentang sunnah-sunnah yang ada pada rumah tangga Hafsah bersama dengan Nabi SAW. Dan di antara kedekatan, ya, yang menunjukkan kedekatan Hafsah dengan Nabi kita SAW dan Aisyah adalah keduanya lah, ya, yang Allah maksudkan dalam surat At-Tahrim, wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha, ya. Ba'du azwaj yang dimaksudkan adalah Aisyah dan Hafsah, ya, Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala anhumah. Di sini Hafsah, beliau bertanya, mana yang tadi itu? Mungkin yang tadi yang bagus. Ya. Ya, bagus lagi. Di sini atau dipegang. Ya. Dalam hadis ini Hafsah bertanya, ya, ya Rasulullah, ma sya'nun nasi hallau bi umrah. Wahai Rasulullah, kenapa manusia bertahallul dengan umrah mereka, ya. Dan ini diantara
cara untuk belajar, ya, cara untuk belajar dengan cara bertanya. Dan di antara pertanyaan yang kita ajukan kepada seorang alim adalah bukan hanya sekedar pertanyaan yang memang kita sudah siapkan, masalah-masalah yang kita alami, masalah-masalah yang mungkin selama ini menjadi persoalan bagi kita, tapi sepatutnya yang juga menjadi bahan pertanyaan bagi kita adalah apa yang kita saksikan dari sang alim tersebut, ya. Kita ketika talaqi atau ketika kita mulazamah, ketika kita dekat dengan seorang alim, seorang ulama, maka mungkin kita mendapatkan beberapa kelakuan-kelakuannya, beberapa perbuatannya, atau beberapa ibadah yang dilakukannya yang beda dengan apa yang kita ketahui selama ini. Seorang penuntut ilmu yang punya semangat dalam belajar tidak melewatkan hal itu kecuali dia akan mempertanyakannya, ya, karena di dalamnya mungkin ada ilmu yang bermanfaat, penjelasan-penjelasan yang tidak akan kita dapatkan kecuali dari sang alim tersebut, ya, karena dialah yang melakukannya. Apatah lagi kalau sumber ilmu seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Hafsah ketika menyaksikan ada suatu hal yang beliau tangkap yang berbeda dari apa yang dilakukan oleh banyak manusia, maka beliau pertanyakan, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya banyaknya yang melakukan, lalu ada seorang alim yang mungkin berbeda, maka perlu untuk kita tanyakan, karena boleh jadi apa yang dilakukan oleh banyak orang salah dan yang betul adalah apa yang dilakukan oleh sang alim tersebut, atau mungkin saja itu benar dan ini juga benar, ya. Maka agar kita tidak salah dalam memvonis apa yang dilakukan oleh orang, maka kita perlu mempertanyakannya. Dan itu yang dilakukan oleh Hafsah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Dan antum lihat ikhwaskan, sebagaimana yang sering kita katakan, bagaimana adab dari istri si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan mereka dengan sang suami tidak menjadikan mereka memanggil Rasulullah dengan panggilan-panggilan khusus. Mereka tetap memanggil Rasulullah dengan panggilan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Karena Allah mengatakan la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kalian jadikan panggilan kalian kepada Rasulullah sama saja dengan panggilan kalian kepada orang-orang lain. Ya, dan ini berlaku kepada siapa saja, termasuk kepada keluarga-keluarga dan kerabat Rasulullah SAW. Sehingga paman-paman beliau pun kalau memanggil tidak mengatakan wahai keponakanku, wahai anakku, wahai, tapi mereka kebanyakan mengatakan ya Rasulullah. Dan itu juga yang ada pada istri-istri Nabi SAW sebagai bentuk adab khusus kepada beliau. Ya Rasulullah, masya'nun nasi halu bi umrah. Mereka bertahlul dengan umrah. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang tamattu'. Setelah mereka bertahallul, setelah mereka umrah, mereka pada bertahallul. Dan ini sebagaimana yang pernah kita pelajari, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah beliau melakukan umrah, maka beliau menyuruh orang untuk bertahallul sebenarnya, dan menjadikan umrah mereka atau manasik mereka menjadi manasik tamattu, ya. Kecuali beliau, ya, beliau yang tidak melakukan itu karena beliau membawa hadi, ya. Jadi beliau tidak melakukan itu karena beliau membawa hadi, ya. Dan ini yang dipertanyakan oleh Hafsah. Kenapa mereka sudah pada bertahlul, adapun engkau tidak bertahlul? Walam lam tahlil anta min umratika. Qal, ya, beliau menjelaskan hal tersebut bahwa inni labbattu ra'si, ya, seperti yang kita sudah sebutkan tadi. Apakah labbattu, ya, apa masdarnya itu? Labbattu, labbada yulabbidu talbidan, ya. Apakah talbidul ra's, ya, apakah melakukan yang semacam ini sunnah
pada saat berihram bagi orang yang memiliki rambut seperti itu. Sebagian ulama kita mengatakan seperti itu. Ya, di antaranya Imam Ibnu Battal yang salah seorang pensyarah Sahih Bukhari dan awal-awal yang termasuk yang paling awal pensyarah Sahih Bukhari, Ibnu Battal, beliau mengatakan dari hadis ini dianjurkan bagi orang yang rambutnya lebat, panjang, ya, maka melakukan talbidu asy-syar, ya. Jadi dia ada perawatan rambut secara khusus, walaupun mungkin tidak dengan model yang satu, tapi intinya dia merawat rambutnya secara khusus akan agar lebih terjaga hingga selesainya pelaksanaan manasik haji atau umrahnya. Kemudian yang alasan kedua adalah wa qallatu hadi, ya, qallatu hadi, dan inilah sisi perbedaannya. Ya, kalau pertama tadi itu sebenarnya tidak lebih khusus, tidak secara khusus bagi orang yang qiran, ya, dalam perawatan rambut beliau itu tidak secara khusus bagi orang yang qiran. Tapi yang kedua ini yang sebenarnya membedakan antara beliau dengan yang tamattu tadi, qallatu hadi, saya sudah mentaklid hadi sembelihanku. Yang dimaksudkan dengan taklid al-hadi adalah dengan memasang tanda pada leher sembelihan atau hewan yang akan dijadikan hewan sembelihan. Jadi dari kata ya qiladah itu adalah apa yang pada leher, ya. Makanya orang yang taklid itu bagikan orang yang seperti digiring, ya, seorang yang digiring, hewan yang digiring yang ikut-ikut saja dengan apa yang dibawa oleh orang yang menggiringnya. Orang yang taklid ikut-ikutan, ya, gitu maksudnya. Taklidul hadi adalah kebiasaannya biasa dipakaikan seperti sendal-sendal, ada sendal-sendal dipakaikan, ya, atau apa saja. Biasa apa kalau di sini, ya, ya, rantai, ya, rantai kalung, tidak apa-apa, ya, ya, bisa itu pakaikan rantai hewan. Nah, ya, tidak bisa kalau manusia, ya, kalau hewan tidak ada masalah, ya, dipakaikan kalung-kalung kepadanya sebagai tanda, ya, dan secara khusus sebagai tanda bahwa inilah yang akan dijadikan hewan sembelihan, ya, hewan sembelihan, agar tidak dimanfaatkan yang lainnya. Dan ini sekaligus sebagai bentuk niat, ya, untuk melaksanakan hadyu qiran atau hadyu tamattu. Ada juga dinamakan isy'ar, ya, isy'ar terhadap hadyu itu kadang pada bagian atasnya atau bagian telinganya, ya, kadang diberikan tanda khusus, ya, selama tidak menyakitkan hewan tersebut. Jadi itu bisa, ya, dua caranya, dengan taklid, ya, dengan mengalungkan pada lehernya dan juga memberikan tanda pada telinganya, ya, dan bagian atas dari hewan tersebut. Beliau katakan fala ahillu hatta anhara, maka saya tidak bertahallul sampai saya selesai menyembelih, ya. Khos kalian, pertanyaan, apa tadi judul babnya? Apa judul babnya tadi? Orang yang qiran tidak bertahallul kecuali seperti orang yang haji ifrad. Di sini dalam hadisnya dikatakan saya tidak bertahallul sampai saya menyembelih. Pertanyaan, orang ifrad menyembelih atau tidak? Tidak. Jadi gimana maksudnya? Gimana maksudnya? Antara judul bab dan hadisnya ini. Siapa yang kasih judul bab ini? Ya, Imam Nawawi rahimahullah taala. Yang kan sekali lagi bahwa sistematika babnya ini sesuai dengan Sahih Muslim, termasuk judul babnya. Adapun lafaz hadisnya diambil dari Sahih Bukhari. Lalu apa hubungan antara hadis dan judul bab? Khos kalian, yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan
saya tidak bertahallul sampai saya menyembelih. Kapan itu menyembelih? Pada tanggal 10 Dzulhijjah, ya. 3 amalan yang dilakukan pada saat Dzulhijjah, ya, bahkan 4 amalan adalah 10 Dzulhijjah, lempar jamrah Aqabah, kemudian tahallul, ya, memotong rambut, kemudian tawaf ifadah, dan menyembelih, ya, menyembelih bagi yang tamattu dan bagi yang qiran, ya. Jadi yang dimaksudkan di sini kesamaannya dengan ifrad dari sisi apanya sebenarnya? Dari sisi, ya, manasiknya. Kalau ifrad tidak ada sembelihan. Ya, dari segi waktunya, ya, dari segi waktunya. Karena orang yang tamattu dia telah bertahallul sebelumnya, ya, pada waktu selesai umrah mereka telah bertahallul. Dan ini yang ditanyakan oleh Hafsah, kenapa orang sudah pada bertahallul, maksudnya selesai umrah mereka sudah bertahallul, Anda tidak bertahallul. Beliau mengatakan, saya tidak bertahallul kecuali nanti selesai menyembelih, maksudnya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan di situ jugalah orang yang ifrad baru bisa bertahallul, ya. Jadi kesamaan yang dimaksudkan di sini kesamaan waktunya, bukan kesamaan dari seluruh sisinya, ya, karena orang yang ifrad itu tidak ada sembelihannya, ya. Tapi nanti juga baru bisa bertahallul pada saat tanggal 10 Dzulhijjah. Berbeda dengan yang ditanyakan oleh Hafsah, karena yang Hafsah tanyakan adalah perbandingan antara tamattu dan qiran itu. Paham tuh? Bisa difahami? Ya. Paham tuh? Insyaallah, ya. Ini hadis yang pertama kita, ya. Hadis yang berikutnya, ya. Jam berapa Isya? Ya, ini panjang, tidak terlalu panjang, ya. Kita usahakan agak cepat, ya. 2 hadis, ya. Atau berapa? Ya, 2 hadis. Tapi hadisnya sama pada hakikatnya. Kita baca dan langsung terangkan beberapa faedah dari hadis ini. Babu jawazit tahallul bil ihsar wa jawaz al-qiran. Bab tentang bolehnya kita tahallul bil ihsar disebabkan karena kita dikepung atau terhalang untuk melanjutkan manasik kita, ihram kita. Wa jawaz al-qiran, dan bolehnya berhaji dengan qiran. Hadis yang ke-771, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, hina kharaja ila Makkah mu'tamiran fil fitnah. Ketika beliau menuju ke Mekah dari kota Madinah untuk melaksanakan umrah pada saat terjadinya fitnah. Yang dimaksudkan fitnah di sini fitnah Hajjaj dan Abdullah bin Zubair. Ketika Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu dikepung oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf Tsaqafi, ya, pemimpin yang lalim, atas arahan dari Abdul Malik bin Marwan yang waktu menjadi khalifah, dan waktu itu dipimpin pasukannya oleh Hajjaj bin Yusuf Tsaqafi, dan dia mengepung waktu itu selama kurang lebih 5 bulan 17 hari, ya, 5 bulan 17 hari sampai terbunuhnya sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair. Dan itu terjadi sejak awal bulan Dzulhijjah di tahun ke-72 Hijriah sampai Jumadal Ula tanggal 17 Jumadal Ula tahun 73 Hijriah, ya. Jadi kurang lebih 5 bulan 17 hari dikepung sampai terbunuhnya sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini kisahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ingin pergi berhaji, ingin pergi berumrah. Tapi pada saat itu tidak ada orang yang bisa masuk ke kota Makkah. Dikepung, ya, Mekah
dan tidak ada orang yang bisa masuk darinya, sebagaimana juga tidak ada bisa orang yang keluar darinya. In sodattu anil bait, ya, beliau katakan, Abdullah bin Umar mengatakan, in sudittu anil bait, kalau saya terhalangi untuk masuk ke bait. Apa yang maksudnya bait? Baitullah, masuk ke Ka'bah. Kalau saya tidak bisa masuk ke Ka'bah, sona'na kama sona'na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami akan melakukan sebagaimana yang pernah kami lakukan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan ilmu, ya, keutamaan ilmu. Bahwa ketika terjadi fitnah, ketika terjadi masalah, orang yang berilmu tenang saja, ya. Kita mau pergi berhaji, kita mau pergi berumrah, ternyata maksud kita tidak tercapai, ada masalah yang menghalangi kita. Orang yang tidak punya ilmu akan bingung apa yang harus kita lakukan. Namun orang yang punya pengalaman, apatah lagi orang yang punya sunnah, ya, punya ilmu, datang langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada solusi bagi dia dari persoalan yang dihadapinya. Beliau bilang, kami akan melakukan sebagaimana yang pernah kami lakukan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pada saat Sulhul Hudaybiyah, ya, pada saat Haji Hudaybiyah, atau ya pada saat ingin melakukan umrah qada, ya, umrah Hudaybiyah, ya, tanggal tahun ke-6 Hijriah. Fa ahalla bi umrah min ajli anna Nabiy sallallahu kana ahalla bi umrah amal Hudaybiyah. Ya, waktu itu beliau melakukan niatan untuk umrah karena Nabi SAW juga berihlal. Berihlal artinya mengucapkan labbaik Allahumma umrah amal Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah. Tahun berapa? 6 Hijriah, ya. Dan ini antum lihat, mereka kadang mengatakan amul Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah, dan ini disandarkan kepada peristiwa, dan peristiwa itu disandarkan kepada apa? Nama Hudaybiyah, nama apa? Nama perang. Perang itu tidak perang itu, bahkan perdamaian, ya, disandarkan pada tempat, ya, umumnya gitu, ya. Badar, pada Badar, Uhud, ya. Khandak juga tidak. Khandak karena adanya parit yang dibuat. Ahzab karena adanya persekongkolan, ya. Jadi ada beberapa sebab, ya, tentang penamaan tersebut. Pada tahun 6 Hijriah, summa inna Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu nazara fi amrihi, beliau melihat pada apa yang beliau hadapi. Faqal, beliau mengatakan ma amruhuma illa wahid. Ini beliau kiaskan, ya, beliau kiaskan. Beliau bilang apa yang terjadi pada kami dahulu di Sulhul Hudaybiyah, ketika kami mau ke Mekah lalu dihalangi oleh penduduk Mekah dan tidak dibolehkan untuk masuk ke kota Mekah, dan kami akhirnya harus berhenti sampai di Hudaybiyah saja. Itu kurang lebih sama dengan apa yang kami hadapi saat sekarang ini. Kami mau ke Mekah juga, tapi kami terhalangi, ya. Maka beliau bilang ma amruhuma illa wahid, sama saja ini, dua kejadian ini pada hakikatnya satu. Faltafata ila ashabihi. Jadi para sahabatnya belum tahu, beliau yang beristihad, beliau ingat kejadian tersebut lalu berusaha membandingkan dan akhirnya berkesimpulan seperti itu. Lalu beliau menoleh, faltafata ila ashabihi, beliau menoleh kepada para sahabat-sahabatnya yang ikut bersama beliau pada waktu itu. Faqal, seraya berkata, ma amruhuma illa wahid, kedua kejadian ini pada hakikatnya sama saja. Ushidukum, saya mempersaksikan kepada kalian, anni qad aujabtul hajja ma'al umrah, saya telah mengharuskan haji bersama umrah. Artinya beliau meniatkan apa? Qiran, ya, menggabungkan antara haji dan qiran. Summa tawafa lahuma tawafan wahida, kemudian bertawaf padanya dengan satu tawaf, ya. Ini
untuk qiran ini ya. Wa ra'a anna dzalika mujziyan anhu, dan beliau memandang ini sudah cukup baginya. Wa ahda, dan beliau mengeluarkan hadiah ya. Ada khilaf sebenarnya tentang qiran ini, apakah cukup satu tawaf saja atau harus dengan 2 tawaf ya, dengan 2 tawaf, atau yang dimaksudkan ya tawaf dan sa'i ya. Utamanya masalah sa'inya, yang apakah seandainya kalau dia telah sa'i sebelumnya pada waktu awal kali datang ya, dia melakukan tawaf kudum kemudian sa'i, maka sa'i itu sudah mencukupinya dari sa'i nanti pada saat tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian hadis yang selanjutnya ini sama saja dengan beberapa tambahan lafaz ya. Hadis Ibnu Umar, hadis datang dari Abdullah bin Umar, annahu aradal hajja, beliau ingin berhaji pada tahun nazalal Hajjaj bin Zubair, ketika Hajjaj mendatangi Ibnu Zubair ya. Ini termasuk fitnah yang besar yang pernah terjadi pada kaum muslimin ya. Pada saat Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu melakukan khuruj ya, semacam pemberontakan dari pemerintahan pada waktu itu dengan ijtihad beliau ya, walaupun akhirnya mendatangkan fitnah yang cukup besar ya. Namun itu ijtihad beliau, dan dari sini sebagian ulama kita mengatakan bahwa Ahlus Sunnah setelah itu memandang khuruj yang semacam ini, pemberontakan yang semacam ini mendatangkan mudarat yang lebih besar ya. Makanya pernah terjadi khilaf di kalangan Ahlus Sunnah tentang masalah ini, apakah hal yang seperti ini dia sesuatu yang boleh sesuai dengan maslahatnya ataukah yang tidak boleh ya, ataukah tidak boleh. Namun kalau kita lihat dari sejarah, pernah terjadi pada beberapa salaf. Namun dari perjalanan sejarah juga membuktikan bahwa mudaratnya lebih besar ya. Pertumpahan darah yang terjadi itu mendatangkan mudarat yang lebih besar, dan menahan diri itu lebih baik dengan segala persoalan-persoalan yang kita hadapi ya. Dan apatah lagi kalau orang yang semacam Hajjaj ya, yang terkenal ya, orang yang sangat lalim ya, yang tidak dipungkiri ada juga kebaikan-kebaikannya, tapi sebagaimana kata Imam Zahabi rahimahullah taala, hasanatuhu magmuratun bi buhuri sayiatihi ya, kebaikan-kebaikannya telah terkuburkan dan hilang, terhanyut dengan lautan dosa-dosa dan kesalahannya ya. Jadi ada juga kebaikannya ya, tapi sudah habis disebabkan lautan dosanya, kesalahannya yang terkenal. Walaupun dia tetap seorang muslim ya, seorang yang, namun dialah pemimpin yang lalim yang pernah disyaratkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis-hadis tentang fitnah. Di sini Abdullah bin Umar mengatakan, saya ingin haji. Kalau tadi riwayat pertama beliau bilang apa? Kalau riwayat pertama tadi bilang apa? Ila Makkah, kharaja ila Makkah mu'tamiran, ingin umrah ya. Jadi tampaknya kalau kita padukan antara dua riwayat ini, beliau ingin memadukan antara haji dan umrah ya, haji dan umrah. Jadi tadi mengatakan umrah dan ini mengatakan haji, dan ini kejadian yang sama, berarti tampaknya memang beliau sudah niatkan untuk melakukan haji dan umrah sekaligus, yaitu qiran. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, innan nasa kainun bainahum qitalun. Kamu mau melaksanakan haji atau umrah padahal manusia sedang berperang. Wa inna nakhafu an yasudduk, dan kami khawatir kalau kamu paksakan mereka akan menghalangimu dan tidak membiarkanmu untuk melakukannya. Jadi sudah diwanti-wanti. Beliau bilang tenang saja. Beliau mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, kalau memang begitu tidak ada masalah.
karena telah ada pada kami uswatun hasanah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kami juga sudah pernah mengalami hal yang sama pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idan, ya kalau memang seperti itu, asna'u kama sana'a Rasulullah. Ya, ini kesempatan saya kembali melakukan sunnah ini. Ini sunnah ini tidak kita sengaja, bukan sunnah yang kita idam-idamkan, bukan sunnah yang kita cita-citakan dan doakan. Tapi kalau terjadi, kita sudah punya pegangan. Ya, makanya ikhwan sekalian, kita tidak pernah meminta tentang musibah, kejadian yang merupakan fitnah di antara kita. Tapi pun jika terjadi, kita sudah punya juga pegangan hadis-hadis tentang bagaimana menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Beliau mengatakan, inni ushidukum anni qad awjabtu umratan thumma, saya telah menazarkan atau mengharuskan untuk saya melaksanakan ini. Kemudian beliau keluar, hatta in kana bil dhahiril baida, ya, ketika beliau sudah berada di Baida, ya, Baida ini tempat, ya, di dekat Dzul Hulaifah, ya. Qal, beliau mengatakan, ma sya'nu al-hajj wal umrah illa wahid, ya, ini sama saja. Ushidukum anni qad awjabtu hajjan ma'a umrati, saya telah mengharuskan melaksanakan ini, haji dan umrah. Wa ahda hadiyan ishtarahu biqudait, ya, dan saya juga telah menyiapkan, ini, dan nanti lihat bagaimana Abdullah bin Umar ingin betul-betul mencontohi apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam masalah manasiknya, yaitu dengan qiran. Saya juga sudah menyiapkan sembelihan yang saya sudah beli di Qudait, ya, di nama tempat, ya, beliau sudah beli di Qudait. Walam yazid ala dzalik, dan beliau tidak menambah dari itu. Falam yanhar, beliau tidak menyembelihnya. Walam yahillah, dan tidak bertahallul min syai'in haruma minhu, apa yang telah diharamkan darinya. Jadi beliau masih dalam keadaan ihram waktu itu, belum bertahallul dan juga belum menyembelih. Walam yahliq, beliau belum mencukur. Walam yuqassir, beliau juga belum memendekkan rambutnya. Hatta kana yaumun nahr, sampai datangnya hari an-nahr. Fa nahara wa halaqa, maka beliau di situ menyembelih dan mencukur. Wa ra'a annahu qad qada tawafa wal hajj wal umrah bi tawafihi al-awwal, ya, dan beliau memandang bahwa beliau telah melaksanakan tawafnya haji dan umrah dengan tawaf yang satu saja. Wa qala Ibnu Umar, kadzalika fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khos sekalian, ya, beliau kekhawatiran yang sempat terjadi, dan akhirnya beliau, ya, walaupun ada kekhawatiran seperti itu, sempat terhalangi dan diancam akan terjadi sesuatu, namun beliau terus bersabar, ya. Beliau bilang, kita jalani saja, kita tunggu saja keadaan, dan kalau memang terhalangi sama sekali, kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata alhamdulillah pada akhirnya beliau bisa mengerjakan dan menyelesaikan, ya, pelaksanaannya sampai waktunya, ya. Jadi keadaan, ya, bisa ya, walaupun itu sebenarnya masih awal-awalnya, ya. Jadi kejadian ini, beliau ini di tahun 72 Hijriah, dan fitnah Abdullah bin Zubair, fitnah antara Hajjaj dan Abdullah bin Zubair itu, ini masih di bagian awal-awalnya, dan ini terus berlangsung sampai di bulan kelima, ya, atau bulan, ya, di bulan keempat, ya, cuma ada bulan keempat di tahun 73 Hijriah, ya, 5 bulan kejadian tersebut. Jadi namun alhamdulillah tidak sampai terjadi apa yang mengkhawatirkan beliau, ya, walaupun beliau sudah menyiapkan, alternatif jika harus terhalangi dari hal tersebut. Jadi kesimpulan yang terpenting pada kedua riwayat ini adalah bagaimana
kuatnya ya Abdullah bin Umar dalam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga penjelasan tentang bagaimana tahallul bagi orang yang terkepung, ya jika memang terkepung dan tidak bisa melanjutkan perjalanan haji atau umrahnya, dan juga penjelasan tentang disyariatkannya, disunnahkannya juga haji qiran sebagaimana pernah yang dicontohkan oleh Nabi. Dan haji qiran ya dicukupkan dengan tawaf yang satu ya, dan sa'i yang satu ya, berbeda dengan haji tamattu. Sekali ini beberapa hal yang bisa kita ambil. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة